Halo teman-teman sekalian, selamat datang di Zona Belajar. Secara umum nih, faktor pertumbuhan dan perkembangan itu dikelompokkan menjadi dua faktor loh, yaitu yang pertama ada faktor internal, yang merupakan faktor yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal, yang merupakan faktor yang berasal dari luar tumbuhan. Nah, kita akan membahas mengenai faktor internal terlebih dahulu, mulai dari gen pengatur tumbuhan dan perkembangan tumbuhan, serta hormon pengatur pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kita mulai dari gen terlebih dahulu. Gen ini merupakan materi generik yang mengkode sifat tubuh makhluk hidup. Nah, gen itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang meliputi bentuk, ukuran, warna, diferensiasi sel tumbuhan. Contohnya nih, gen pengatur warna pada bunga mawar. Jadi gen-gen yang berbeda-beda itu akan membuat bunga mawar ada yang berwarna merah ataupun ada juga yang berwarna putih. Nah, itulah contohnya. Nah, kita akan lanjut ke hormon pengatur pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, hormon tumbuhan merupakan senyawa yang mengkontrol tumbuhan untuk bertumbuh dan berkembang. Jenisnya itu ada banyak ya, tetapi saya hanya akan menjelaskan 5 saja dan caranya. Yang pertama itu ada hormon auksin. Yang kedua ada hormon sitokinin. Yang ketiga ada hormon giberelin. Yang keempat ada hormon asam absisat. Dan yang kelima ada hormon etilen. Oke. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari hormon auksin. Hormon ini ditemukan pada tahun 1928 oleh seorang ahli fisiologi Belanda yang bernama Frits Wewend. Nah, jadi hormon auksin ini memiliki nama lain, yaitu IAA atau Indoacetic acid. Nah, terus, hormon auksin ini diproduksi di bagian pucuk dan akan diedarkan ke bagian bawah menuju batang daun akar. Terus, fungsinya itu untuk merangsang pertumbuhan dengan mendorong pemanjangan sel. Selain itu, auksin juga terlibat dalam dominasi apikal, yaitu dominasi pertumbuhan pada pucuk, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pertumbuhan pucuk samping. Terus, auksin pun juga bertanggung jawab atas pembengkokan batang tumbuhan ke arah cahaya atau fototropisme positif. Nah, teman-teman sekalian, tahu nggak bagaimana proses dari fototropisme positif? Nah, jadi proses fototropisme positif itu jika posisi cahaya itu tepat berada di atas pucuk batang seperti ini. Nah, persebaran oksigennya akan merata sehingga batang itu akan tumbuh ke atas. Sedangkan saat cahaya itu berada di salah satu sisi batang, maka persebaran oksigennya akan berubah. Hal ini akan lebih banyak di sisi yang gelap daripada sisi yang terang. Akibatnya, pertumbuhannya tidak rata, yaitu akan lebih cepat di sisi gelap dan akan membuat batang membengkok ke arah datangnya cahaya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke hormon selanjutnya, yaitu ada hormon sitokinin. Yang dimana hormon ini ditemukan oleh ilmuwan Amerika bernama Volker Kaskog pada tahun 1954. Hormon ini terutama diproduksi di akar, tetapi bisa juga diproduksi di tempat. Untuk fungsinya, sitokinin memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu berperan untuk merangsang pertumbuhan, tetapi dengan mendorong pembelahan sel. Yang kedua itu berperan dalam dominasi lateral atau mendorong pertumbuhan pucuk ke samping, dan akan lebih efektif jika pucuk atasnya dihilangkan. Yang ketiga itu hormon sitokinin itu bisa menunda penuaan organ tumbuhan, yaitu dengan cara memfokuskan nutrisi ke organ tersebut. Nah, jadi itu tadi fungsi dari hormon sitokinin. Hormon selanjutnya yaitu hormon giberelin. Nah,
Hormon giberelin ini ditemukan pada tahun 1926 oleh seorang ahli penyakit tanaman dari Jepang yang bernama Kurosawa. Hormon giberelin ini diproduksi di meristem, apikel, akar, batang, daun muda, dan utamanya di biji yang sedang berkembang. Sedangkan untuk fungsinya, giberelin ini berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan lewat pemanjangan sel dan pembelahan sel. Terus, di hormon giberelin juga berperan dalam mengakhiri masa dormansi biji atau merangsang perkecambahan. Nah, selanjutnya adalah hormon absisat atau disingkat menjadi ARBA. Nah, hormon absisat ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama P.V. Wareik dan E.T. Adiko pada tahun 1963. Nah, hormon ini diproduksi oleh hampir semua organ tumbuhan. Asam absisat ini berperan dengan menghambat pertumbuhan, tujuannya untuk melindungi tumbuhan dari kondisi ekstrim contohnya. Makanya, hormon absisat ini disebut juga dengan hormon stres pada tumbuhan. Misalnya nih, waktu tumbuhan itu kurang air. Nah, asam absisat itu akan merangsang absisi atau pengguguran daun menjadi turun. Nah, selain itu, asam absisat juga akan memicu dormansi pada biji. Nah, hormon selanjutnya yaitu hormon gas etilen. Perlu kita ketahui, gas etilen merupakan salah satu hormon yang berbentuk gas terus diproduksi oleh hampir semua bagian tumbuhan. Nah, gas etilen ini berperan dalam pematangan buah, yaitu dengan meningkatkan produksi hidrolitik, sehingga buah akan jadi lebih lunak dan manis. Dan selain itu, dalam kondisi stres, etilen akan berperan untuk mempercepat penuaan dan pemberontakan daun, bunga, ataupun buah. Nah, jadi itu 5 hormon pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Terdiri atas 5 faktor pada pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada tumbuhan. Yang pertama ada cahaya, yang kedua nutrisi, yang ketiga ada suhu, yang keempat ada kelembapan, dan yang kelima ada aerasi. Nah, kita mulai dari cahaya terlebih dahulu. Secara umum, pengaruh cahaya dapat dilihat secara intensitas dan periode penyinaran cahaya atau fotoperiodisme. Intensitas cahaya. Fotosintesis akan optimum jika intensitas cahayanya cukup, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan juga bagus. Sebaliknya, jika gelap, maka fotosintesis akan terganggu dan akan terjadi etiolasi pada tumbuhan yang dimana tumbuhan akan pucat dan rapuh, namun batangnya lebih panjang. Yang menyebabkan tanaman ini pucat dan rapuh ini karena klorofil yang sedikit, jadi fotosintesisnya yang tidak maksimal. Sedangkan yang membuat batang terus lebih panjang itu karena hormon auksin yang mempengaruhi pertumbuhan akan tumbuh lebih cepat di tempat yang gelap, di mana hormon ini akan lebih aktif berada di tempat yang tidak disinari oleh matahari. Contohnya, saat matahari berada di salah satu sisi tanaman, maka aktivitas hormon auksin itu akan lebih banyak di bagian yang tidak tersinari oleh matahari, yang dimana ini juga akan membuat pertumbuhan batang tanaman tidak seimbang. Nah, itu tadi mengenai intensitas cahaya. Sedangkan untuk periode penyinaran cahaya atau yang disebut dengan fotoperiodisme itu umumnya mempengaruhi pembungaan pada tumbuhan. Nah, berdasarkan panjang pendeknya periode terang dan ada tidaknya gangguan di periode gelap itu akan terbentuk 3 kelompok tanaman, yaitu tanaman hari pendek, tanaman hari panjang, dan tanaman netral. Nah, seperti itulah tadi penjelasan mengenai cahaya.
Kita lanjut ke nutrisi. Secara umum, nutrisi esensial yang dibutuhkan tumbuhan dikelompokkan jadi dua, yaitu yang pertama, makronutrien. Yang dimaksud makronutrien itu yaitu unsur makro yang diperlukan dalam jumlah banyak. Yang kedua yaitu unsur mikronutrien, unsur mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Nah, makronutrien berfungsi untuk membangun biomolekul penyusun tubuh tumbuhan, membuat hormon, enzim, dan klorofil. Contoh makronutrien yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen berperan untuk pembentukan klorofil. Makanya jika tumbuhan kekurangan nitrogen akan membuat daun menjadi kering. Fosfor adalah komponen ATP. Jika kekurangan fosfor, maka pembentukan buah dan biji menjadi lambat walaupun tumbuhan terlihat normal. Kalium berfungsi untuk menjaga keseimbangan air. Jika kekurangan air, maka tanaman jadi layu dan batang lemah. Yang kedua itu ada mikronutrien, yang merupakan komponen aktif dari enzim. Jenisnya banyak, tetapi dua yang penting adalah mangan dan besi. Jika kekurangan dua unsur itu, maka akan menjadi klorosin pada daun. Yang ketiga yaitu suhu. Tumbuhan memiliki suhu optimum untuk tumbuh dengan baik. Soalnya, suhu mempengaruhi kerja enzim penting, yaitu enzim untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, enzim yang membantu proses fotosintesis dan respirasi. Jika suhu terlalu rendah, maka enzim tidak bisa bekerja dengan baik. Sedangkan, jika suhu terlalu tinggi, maka laju transpirasi menjadi meningkat. Efeknya, tanaman jadi kehilangan banyak air. Suhu juga berpengaruh pada proses perkecambahan. Jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, biji akan cenderung doman. Selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan berhubungan dengan kadar air di udara dan tanah. Kelembapan juga bisa menentukan kelangsungan hidup tanaman. Contohnya, tanaman paku tumbuh di kelembapan tinggi. Lidah buaya tumbuh di kelembapan yang rendah. Nah, yang terakhir nih, aerasi. Aerasi merupakan proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air limbah. Metode penjernihan air ini berguna untuk minimalkan atau bahkan menghilangkan zat-zat berbahaya seperti karbon dioksida, hidrogen sulfida, serta metana yang mempengaruhi rasa serta air. Tujuan utama proses aerasi ialah agar oksigen di udara dapat bereaksi dengan kation yang ada di dalam air olahan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai faktor eksternal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada tanaman, yaitu faktor internal dan eksternal.